Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Ahmad Al-Farizi dengan PM 2017051060, Muhammad Fahru Saputra dengan NPM 2017051087, dan saya sendiri M. Tarka Fajri dengan NPM 2057051002. Di sini kami akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai panduan mencadangkan MySQL database activity secara otomatis dan berkala. Nah, baiklah, yang pertama itu ada langkah-langkah melakukan pencadangan aktivitas MySQL database ke penyimpanan internal menggunakan file command prompt. Untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama kita buka dulu itu perangkat Linux SAM, kemudian kita men-start pada SAM-nya itu Apache dan MySQL. Terus yang kedua, kita masuk ke dalam localhost database dengan mengklik admin pada MySQL. Setelah itu, PHP MyAdmin akan secara otomatis terbuka seperti gambar ini. Kemudian kita membuka folder SAM-pp /mysql/bin atau tempat kalian menyimpan SAM-pp-nya. Begitu, selanjutnya kita buka Notepad atau Notepad++. Kita tambahkan perintah berikut, yaitu set. Ini ada variabel, kita variabel terserah. Terus ada directory kita, / nama file yang akan kita buat. Terus MySQL dump, strip u atau user, misalnya ada nama user, di sini strip u nama usernya, terus strip p password kita, misalnya ada passwordnya, kita tulis strip p nama password kita, terus strip rutin, terus nama DB kita, nama database kita, terus persen variabel kita, variabel yang tadi kita set dengan tambah ekstensi .sql. Nah, seperti contoh gambar ini. Kemudian kita simpan dalam bentuk CMD di dalam folder bin di SAM-pp. Selanjutnya kita buka task scheduler, itu kita cari di Windows search itu task scheduler. Terus kita buka task schedulernya. Kemudian kita buat ke basic task dengan cara klik kanan pada task scheduler library. Kemudian kita lanjutkan dengan beri nama basic tasknya, yaitu di sini contohnya itu ilcom_backup. Selanjutnya kita ke triggernya, kita tentukan kapan sih yang akan disimpan, itu ada daily atau harian, weekly atau mingguan, terus ada monthly atau bulanan, atau hanya sekali, atau ketika komputernya dihidupkan. Misalnya kita pilih misalnya sini weekly, terus kita set jadwalnya, itu mulai dari tanggal 9 bulan 4 2022 pada pukul 12 malam ya. Terus kita tentukan misalnya hari Sunday atau hari Monday. Selanjutnya kita pilih action we want to task to perform, misalnya start a program. Kita buka file backupnya tadi, kita browse di sini, terus kita cari di mana kita buka folder kita buat tadi. Misalnya ada add argument sama start in, ini opsional. Kita tambahkan aja folder directory-nya. Nah, di sini saya taruh backup_ilcom.cmd-nya di folder bin. Jadi di sini saya taruh folder bin. Selanjutnya tinggal kita finish.
Setelah selesai kita bikin basic task tadi, kita cari yang kita buat, terus kita klik kanan, terus kita run. Terus dia akan muncul CMD seperti ini. Kalau misalnya ada password, kita masukkan dulu passwordnya. Jika sudah kita masukkan password dan kita enter, maka data backupnya akan tersimpan dalam folder backup, lokasi di mana kita akan tadi kita set menyimpan file backupnya. Untuk contoh isiannya seperti ini. Contoh backupnya. Selanjutnya, ini kalau misalkan untuk backupnya itu memiliki folder berbeda, itu tidak sama. Kalau di atas ini, kalau setiap pembaruan dia akan menimpa file yang sebelumnya. Kalau yang ini dia akan membuat file baru. Di sini kita tambahkan set read time f, ini kita tambahkan. Terus pada set variable tadi kita tambah di ujungnya itu strip percent datetime percent. Seperti ini contohnya. Selanjutnya tadi kita save, terus kita run ulang pada di task schedulernya, maka hasilnya dia akan terdapat tanggal dan jam di mana dia menyimpan backupnya. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Faru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya, untuk via Google Drive, yang pertama kita persiapkan dulu, kita download dan install aplikasi SQL Backup and FTP. Selanjutnya, jika sudah kita install, kita buka aplikasi tersebut, lalu klik icon pengaturan Connect to Database Server, dan ubah juga nama backup job satunya. Kemudian kita pilih MySQL Server dalam kurung TCP/IP dan masukkan server name, port, username, serta password. Kemudian jika sudah, kita klik test connection. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian kita pilih database yang ingin kita backup, klik icon pengaturan, lalu centang database tersebut, lalu klik save and close. Nah, pada tampilan ini kita akan memilih destinasi untuk menyimpan data yang akan kita backup. Di sini kita akan memilih Google Drive sebagai tempat penyimpanannya. Selanjutnya, untuk mengakses Google Drive, kita klik authorize, lalu kita pilih akun Google yang akan menjadi tempat penyimpanan backup kita. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengcopy kode tersebut, lalu kita paste ke dalam halaman destination authorization tadi. Jika sudah, kita klik connect. Selanjutnya, masukkan path atau folder yang ada di dalam Google Drive sebagai tempat penyimpanan backup nanti. Lalu centang schedule backup dan send confirmation. Kemudian masukkan waktu untuk full backup pada menu schedule backup. Lalu masuk ke dalam menu advanced backup schedule, atur sesuai kebutuhan kita, lalu klik save and close. Jika sudah, klik run now untuk langsung membackup database. Maka hasilnya akan seperti pada tampilan berikut. Jika sudah, bisa kita cek ke dalam file Google Drive. File otomatis akan ditambahkan ke dalam file atau path yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian setelah melakukan backup dalam 4 kali atau backup setiap 5 kali, akan seperti berikut ini tampilannya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Torik. Baik, selanjutnya itu untuk implementasian ya.
Baiklah, selanjutnya saya akan mengimplementasikan cara backup mengenai CMD. Baik, saya share dulu. Baik, pertama-tama kita buka dulu software sampingnya. Di sini kita start Apache sama MySQL-nya. Terus pada MySQL kita klik admin. Terus kita akan membuka database. Di sini saya akan mencoba membackup database Unilah. Oke, pertama-tama kita buka Notepad. Terus kita buat di sini set variabel di sini variabelnya saya bikin file underscore backup. Terus directory di mana saya akan menyimpan file backupnya dan nama file backupnya. Selanjutnya ada MySQL dump. Ini untuk membackup data MySQL-nya. Di sini strip user, di sini root karena saya tidak mengesetnya. Sini passwordnya kosong. Sini ada strip routines, dan sini nama database-nya. Terus ada tanda ini. Terus di sini nama variabelnya kita kasih ekstensi SQL. Sini kita save as di bin sini. Ini saya kasih nama inilah backup. Ini kita kasih ekstensi CMD. Selanjutnya itu kita buka task scheduler. Di sini kita cari task scheduler. Di sini kita langsung buka. Baik, di sini pada task scheduler library ini kita klik kanan, terus kita create basic task. Terus di sini kita namain misalnya di sini Unilah backup. Kita langsung next. Di sini kita kapan kita akan membackupnya, di sini saya atur weekly. Terus next. Di sini setiap satu kali pada hari Senin misalnya. Ini start nih mulai tanggal sekarang, itu tanggal 11 bulan 4 2022. Di sini kita atur jadwalnya ini misalnya jam 8.00. Terus kita next. Sini kita pilih start a program. Nah, di sini kita browse itu di mana kita meletakkan file CMD tadi. Itu ini Unilah backup CMD, kita open. Tentunya di sini ada add argument sama start in. Opsional ini di sini kita tinggal copy aja sini directory folder bin-nya. Selanjutnya kita next. Sini kita finish. Nah, baik, selanjutnya di sini sudah ada nih Unilah backup. Di sini kita klik kanan dan kita run. Di sini karena saya tidak menginsert passwordnya, langsung kita enter saja. Di sini akan tersimpan pada folder backup. Ini dia foldernya ilkom_unilah. Selanjutnya itu bagaimana sih cara dia backupnya itu akan berbeda-beda tuh filenya biar file ini tidak ketimpa gitu. Itu caranya pertama kita balik lagi ke file yang kita save tadi. Terus kita tambahkan set date time-nya sebentar. Ini kita tambahkan ini set date time f sama dengan percent date dan seterusnya. Terus pada set file backupnya di sini kita tambahkan
strip date time-nya. Jadi setiap dia akan simpan, dia akan menaruh waktu pada nama filenya. Di sini kita tinggal save saja. Setelah di save, sekarang kita balik lagi ke sini dan kita running ulang. Kita enter. Nah, dia akan tersimpan di folder backup dengan filenya ada tanggalnya. Setiap filenya backup. Di sini ilkom_unila, terus ada tahun, bulan, dan tanggal, terus ada jamnya juga. Di sini kita coba buka. Nah, ini isi dari database-nya, ada ID dengan integer 5, not full, auto increment. Di sini ada nama dengan tipe varchar 100, not full. Terus ada sepatu, integer 3, terus tertinggi. Nah, kira untuk backup pada CMD hanya sampai sini. Selanjutnya implementasi pada Google Drive yang akan disampaikan oleh teman saya, Ahmad. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan terkait membackup database di backup database MySQL ke dalam Google Drive. Sebelumnya saya share terlebih dahulu. Oke, tentunya seperti di awal tadi, kita seperti biasa XAMPP-nya kita klik start MySQL, kemudian kita klik admin di MySQL. Selain itu kita perlu juga sebuah persiapan. Jadi kita untuk membackup ke Google Drive kita butuh aplikasi ketiga, yaitu namanya adalah software SQL backup and FTP setup. Untuk linknya nanti untuk link download ini softwarenya berupa trial, jadi trial profesional, software yang nggak gratis. Di sini kita install terlebih dahulu software ketiganya. Jadi ini next, kemudian ini adalah agreement-nya, bisa dibaca. Kemudian untuk choose installation location-nya, setelah itu kita klik install. Karena sebelumnya sudah saya install, jadi saya cancel saja. Nah, setelah terinstall, kita buka dari software SQL Backup and FTP ini. Ini adalah tampilan dari SQL Backup FTP. Sebelumnya sudah saya coba-coba juga. Di sini ada sebuah jobs yang pernah saya lakukan. Ini bisa hapus dulu. Saya buat job baru, namanya backup 1. Nah, di sini terlihat ya ada professional trial. Jadi software ini berupa trial. Pertama, di sini kita bisa ubah terlebih dahulu itu jobsnya, pekerjaan yang akan dilakukan oleh software ini. Misalnya di sini saya mau backup database KKN. Tadi kan udah backup database Unila, backup database KKN. Lihat dulu ya, apakah backup-nya ada. Oke, database KKN ada, jadi kita backup KKN. Nah, backup KKN. Nah, langkah pertama adalah tentunya untuk backupnya kita perlu mengkoneksikan software ini ke database MySQL. Kita klik button berwarna biru ini. Nah, lalu kemudian kita pilih MySQL server http.asp. Kemudian kita masukkan server name-nya localhost. Untuk portnya bisa kita lihat di XAMPP kita. Sini ada portnya 3306. Kemudian untuk username-nya kita menggunakan default saja, yaitu root, dan untuk passwordnya adalah 0. Untuk memastikannya kita bisa lakukan test connection, apakah software ini tersambung ke MySQL kita atau tidak. Kita coba cek. Oke, local test connection sukses. Berarti tanda software ini berhasil mengkoneksikan ke MySQL. Kemudian kita save dan close.
Selanjutnya kita pilih database-nya karena sudah terhubung ya antara software ini dengan MySQL kita, maka untuk database-nya bisa kita pilih tuh. Maka langsung tersedia database-database yang kiranya akan kita backup. Kita bisa backup semuanya ataupun pilih salah satu. Di sini saya akan memilih backup KKN. Kemudian kita save dan close. Setelah itu, setelah memilih database yang akan kita backup, kita pilih destinasi kemana kita akan membackup file database KKN ini. Kalau di sini karena judul yang sesuai dengan deskripsinya itu berdasarkan Google Drive, maka untuk saya mau backup database KKN ini ke Google Drive, ke cloud Google Drive. Kita pilih Google Drive. Nah, sebelumnya kita perlu mengauthorize Google Drive yang kita akan gunakan itu. Klik authorize to open the browser and kita menyetujui SQL Backup NTP software ini untuk mengakses Google Drive. Kita pilih authorize, maka dia akan secara otomatis membuka browser dan dia akan menampilkan akun yang tersedia yang akan kita gunakan untuk sebagai destinasi backup database kita. Di sini saya menggunakan akun Unina saya. Pilih. Kemudian kita izinkan atau kemudian setelah kita allow, dia akan menampilkan authorization code. Nah, authorization code ini kita copy. Nah, setelah kita copy, kita balik lagi ke software SQL Backup NTP, kemudian kita pastekan ke sini, ke authorization code-nya. Kemudian kita klik connect. Nah, dia sudah mengconnect ya. Nah, di sini masih sekarang kasar, jadi kalau kita buka gitu kan drive kita gitu, kita coba buka drive-nya. Kita lihat nah ini tampilan drive saya. Kita cek ya, mungkin ini saya hapus dulu ya. Loading sebentar, kita hapus saja, kita buat baru saja. Tidak mau ya, langsung untuk folder path-nya kita, kalau misalnya kalian ingin mengganti email drive kalian bisa klik change. Tapi jika sudah benar, kalian bisa gitu mengcustom folder path-nya gitu yang akan kalian jadikan destinasi folder backup. Di sini saya menggunakan folder dengan nama backup database KKN MySQL, dan kita save dan close saja. Oke, setelah itu kita checklist ini, switch-nya kita on kan, schedule backup-nya. Kemudian kita bisa juga kita atur lebih lanjut terkait schedule backup ini. Jadi schedule backup ini bisa kita atur gitu, bisa sejam, bisa sehari, bisa sejam dan 30 menit. Dan bisa kita juga set gitu antara dia tuh membackup dari jam berapa sampai udah berakhir udah jam berapa. Dan di sini juga ada nih untuk backup hariannya, hari Senin sampai Sabtu. Dan kita bisa juga nih klik run on certain, jadi dia mau backup hari pada bulan yang kita backup pada hari yang kita pilih dalam sebulan. Saya uncheck this saja. Kemudian ini saya uncheck this juga, dan di sini saya akan backup dalam 5 menit mungkin, 2 menit saja, 1 menit. Setelah itu kita save dan close.
Kemudian ini kita bisa juga checklist and confirmation jika misalnya kita ingin tahu gitu apakah backup yang kita lakukan berhasil atau tidak. Jika berhasil dia akan mengirim ke email apa gitu misalnya. Kalau gagal juga ke email apa. Di sini kita coba cek run now terlebih dahulu ya. Run now. Oke, di sini ada proses membackupnya. Kita tunggu saja. Oke, berhasil dikompres menjadi .zip. Nah, dan ya hasil dari filenya ini dia berupa file .zip dengan nama KKN dan di sini ada tahun 2022, bulan, tanggal dan waktu membackup. Nah, jika berhasil dia akan ini job backup akan finished dan akan menampilkan historinya di sini. Kita bisa juga nih restore gitu, download kita bisa download backupnya, kita bisa restore background backup. Bahkan di sini kita kita coba cek terlebih dahulu ya, apakah dia berhasil membackup. Request, nah nih muncul ya backup database MySQL ya. Jika kita buka, kita tunggu. Oke, klik 2 kali. Nah, dia berhasil terbackup ke Google Drive saya. Ini kok kita coba download ya, kita coba lihat isinya. Oke, kita taruh desktop saja. Kita open. Nah, jika kita lihat ya file dari KKN 2022 dan seterusnya .zip ini, dia sama seperti yang dijelaskan oleh saudara Toy tadi ya. Dia akan berformat .sql. Jika kita buka file .sql ini, dia akan berisi kode-kode gitu, kode-kode create table jika not exist. Jadi dia tuh berisi kode-kode table database-nya gitu. Kita lihat di sini kan, itu ada perintah create database jika tidak eksis. Kemudian di database ini kan juga ada table-table tuh, ada table desa, kemudian ada table kabupaten dan sebagainya, ada atributnya juga, ada ID kabupaten. Nah, setelah itu nggak cuma create aja gitu, jadi nanti dia akan memasukkan juga nih, bukan cuma nge-create table-tablenya, tapi dia akan di sini dia akan ada perintah juga insert into sedang tabel kecamatan. Nah, ini namanya dan dengan value 101 which is 1. Nah, ini akan nanti value yang akan di backupnya nih, selain dari table dan nilai dari backupannya. Kemudian ya, selain itu untuk SQL Backend Native Software ini juga ada pengaturan lebih lanjut gitu, setting jika teman-teman ingin penasaran gitu, kira-kira selain 5 hal ini ada apa aja gitu. Juga ada temporary folder, jadi ini nanti dia akan menyimpan ke dalam temporary folder sebelum ke ini large database akan mungkin temporary, dia akan set custom temporary folder dan akan men-sharing for all jobs on this computer. Terus juga bisa nih run custom scripts, ada backup folders, dan compress backupnya bisa .zip, bisa .z, yang lainnya. Dan kita juga bisa milih compression levelnya, ada yang highest sampai lowest. Dan kita juga bisa nih mengencrypted compressed file gitu. Jadi kita reset password gitu, misalnya ya 13.2002 gitu. Dan sebagainya nih, juga ada backup option, plus the backup option for each database into its own subfolder, dan lainnya. Kalau kita lihat ya, kan tadi baru run now. Ini saya set ini setiap 24 jam kita ubah lagi ya. Oke, setiap 24 jam kita edit setiap 1 menit. Oke, saya close. Oke, next start in 12.51, kita tunggu 1 menit.
Kita buka saja ya. Wih. Oke, udah 1 menit lalu. Kalau kita buka lagi, nah dia sedang memproses seperti tadi, memproses untuk membackup dan membuat dikompres menjadi zip, kemudian dikirim ke Google Drive. Kalau kita lihat historinya dia berhasil. Kalau kita buka lagi, nah dia muncul ya. Kita lihat KKN 2022 bulan 4 tanggal 11 pukul 22.51. Kemudian mungkin satu lagi ya, ini nomor detik lagi. Kalau kita lihat dia akan 2252. Nah, dan dia akan otomatis membackup ya karena ini. Kita lihat, kita tungguin. Ini kita bisa lihat open lognya. Itu searching scheduled, connected. Dia membuat temporary folder, backup in localhost, dan backup finish. Kalau kita lihat kembali, maka ya backupnya berhasil. Mungkin sekian penjelasan saya terkait backup database MySQL ke dalam Google Drive secara otomatis dan berkala. Saya kembalikan ke Tori. Baik, terima kasih Ahmad. Sudah selesailah apa yang kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.